kemarin kita udah, atau di video sebelumnya gue udah nge-review Paudin boning knife. Nah, Paudin ini banyak macam pisaunya. Gue sengaja beli lengkap karena satu untuk keperluan gue sehari-hari, dan yang kedua gue mau share nih tipe-tipe pisau dari Paudin. Nah, sekarang yang gue review adalah Paudin Clever Knife gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, ya kayak gitu. Jadi di sini ada pakutnya kayak gitu, dan juga di sini ada layer-layernya. Dia kayak model-model katana Jepang yang lapisan steel di press motif, hanya sebatas motif kayak gitu. Nah, ini bentuknya kayak gini. Oke. Sekarang gua lupa untuk ngukur boxnya, gua ukur dulu. Boxnya itu di 12 sentian dengan tebal di 4 cm. Oke. Tebal tuh. Nah, ini gue buka untuk pisaunya. Ini dia pisaunya. Jadi di sini dia motifnya motif kayu pakut, mereka sebutnya kayak gitu. Di sini ada emboss brandnya Paudin. Oke. Sini ada pengamannya. Gue buka dulu pengamannya. Oke. Kayak gitu. Nah, dimensi pisau ini sendiri adalah total panjang 31, kurang lebih 31 cm, dengan lebar bilah pisau itu di 8 sentian. Oke. Dengan panjang bilah pisau itu di kisaran kurang lebih 17 cm. Ya, 17 cm itu dia. Kayak gitu. Nah, pisau ini disebut clever knife kalau di western gitu. Kalau di China mereka sebutnya chef knife. Jadi banyak juga ini sebutannya. Kalau in general ada yang bilang clever knife, ada yang bilang golok. Kalau di Indo ada juga golok babi kayak gitu, atau dunia internasional ada juga yang mengenalnya ini Chinese chef knife. Kenapa? Karena ini versatile, atau ini tuh fleksibel penggunaannya ya. Penggunaannya fleksibel. Ini bisa untuk motong, bisa untuk ngiris, bisa juga kalau di tukang masak Chinese food, kalian pasti familiar ngegeprek, untuk ngegeprek bawang putih ya. Nah, untuk nyerok juga bisa kayak gitu. Ini fleksibel. Jadi makanya kenapa di China sana banyak tukang masak atau chef menggunakan ini, karena kegunaannya yang cukup fleksibel kayak gitu. Nah, ini kita lihat dulu seberapa tajam pisau ini kayak gitu. Nah, gue belinya ini di Tokped, banyak di Tokped ya. Coba kita review untuk ketajamannya. Biasa pakai kertas, ya, pakai kertas, tunggu dulu. Pakai kertas, ini kayak gini tuh. Oke, tuh. Ya, kayak gitu. Oke, nah kayak gini, ya masuk tuh. Jadi kalau pakai kertas kayak gini, ketajamannya bisa kelihatan gitu. Kalian bisa lihat di sini tidak ada gerigi-geriginya ya. Ini menandakan pisau ini sangat tajam kayak gitu. Kayak gini kurang lebih tuh, bisa dengan mudahnya dan rata ya tuh. Oke, jadi ya kayak gini nih, bisa tajam. Oke, kayak gini. Ini pisau tajam. Tadi gua tancepin kan tadi di kayu ini juga
ujungnya juga tajam. Nih tuh bekasnya, ini dia. Gua padahal tadi begini, udah pegang, gua tekan tuh langsung ada ujungnya. Oke, pakai tomat. Nah, tomat nih kita tes. Oke, kita lihat seberapa tajam dia. Tuh ini tomat tajam pisaunya ya, kalian bisa lihat gitu, kalian bisa lihat ini. Gua akan coba. Oke, emang agak sedikit effort ya, kayak begitu. Karena apa? Jadi memang ini pisau tajam ya, kayak gini. Gua akan coba iris si tomat ini tuh. Oke, tuh. Oke, jadi kalian bisa lihat tajamannya rapi, sekelilingnya rapi, nggak ada kulit yang nggak kepotong nih, kalian ya, kayak gitu. Nah, oke, gua coba ini dulu. Gua akan rapikan dulu. Gua akan tes, kita potong-potong. Oke, kayak ini. Jadi ini tuh untuk motong, untuk ngiris juga oke ya, kayak gini. Kalian bisa lihat langsung putus dengan gampangnya. Oke. Nih, kayak gitu. Ini bisa langsung putus. Daun bawang. Sekarang kita coba pakai cabe. Oke. Cabe. Oke. Nah, salah satu kegunaannya, udah ngiris begini, langsung diserok. Bisa buat spoon, fleksibel ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian yang biasa ngeliatin tukang masak Chinese food, pasti mereka akan selesai potong-potong, iris-iris kayak begini, mereka akan serok, mereka taruh ke piring kayak gitu ya. Contoh ini tuh dengan gampangnya ya. Ya, dengan gampangnya ini kepotong dengan sempurna ya. Ini cabai kayak gitu sih, itu udah kayak restoran Chinese food. Oke, diserok lagi, ini masukin ke piring kayak gitu. Ini gunakan apa, menggunakan daun bawang. Oke, ini menggunakan cabai kayak gini ya. Hasil potongannya kayak gini. Oke, sekarang tes
Gua bawang putih ngegeprek, bawang putih kayak di. Oke, ini cukup tebal ya, kurang lebih sebentar gue ukur. Ini di kisaran 3 mili sampai 4 mili tebalan ini ya. Jadi kita biasanya geprek, oke, kayak gini. Tuh, oke, dah. Par. Tuh, langsung. Oke. Oke. Tuh. Jadi hasilnya kayak gini. Ya. Kayak gitu. Nah, enaknya juga chef knife ini, Chinese chef knife, dia ngelengkung bagian sininya. Jadi kalian kalau mau cincang tinggal gini. Ya. Kalian bisa enak untuk manfaatkan bentuk dari si pisau clever knife ini kayak gitu. Nah, jadi ini gagangnya cukup ngegrip ya, nggak licin. Ini gagangnya nggak licin, beratnya juga firm atau solid atau meyakinkan kayak gitu. Ini worth it untuk kalian punya di rumah lah kayak gitu. Nah, biasa banyak yang sebut ini tuh pisau babi ya, pisau babi ya. Gua ambil dulu. Gua ambil dulu untuk dagingnya, babinya tuh ya, kayak gini. Jadi ini juga untuk ngebacok tulang ya, ngebacok tulang kayak gini. Ini ada tulang itu. Jadi beratnya yang cukup mumpuni ngebantu kalian untuk ngebacok tulang kayak gitu. Ini gue peragain lagi kayak gini ya, tulang. Oke, nanti kayak gini. Kalian kalau yang non muslim atau yang suka belanja babi ke pasar, kalian udah familiar dengan suara bacokan kayak begini. Tuh, kayak begini tuh berat pisau ini ngaruh ya, untuk apa? Untuk ngebantu si momentumnya kayak gini. Tuh. Ya, putus. Ya, jadi kalian pisau ini tajam, kalian bisa lihat kayak gini ya. Tuh, jadi tulang-tulangnya bisa kepotong ya, kayak begini. Ini tajam, berarti ini brand new dan belum pernah dipakai. Jadi kalian akan mendapatkan kualitas yang sama kalau beli, dan gua nggak di endorse. Oke, kayak begini. Coba ini akan gua bacok ya, langsung putus. Kalian bisa lihat di situ. Oke, nih langsung putus ya. Oke, oke, gua coba bacok sekali lagi nih ya. Itu dia langsung putus. Ini tinggal ya, gitu. Jadi memang bagus, tajam kayak gitu. Kalian mau ngebacok tulang iga? Oke, kita coba. Tulang iga kita bacok. Nih, tulang iga kita bacok. Ya, kayak gitu. Tuh, langsung putus. Karena gue kurang kuat aja. Nih, lagi ya. Oke, langsung putus. Oke, ini dia. Gua akan coba lagi kayak gini ya. Coba lagi bacok di tengah, putus, gak jalan.
Oke. Sekali bacok. Belum. Oh, oke. Nah dia langsung ya, kayak gitu. Tuh. Oke. Kayak gini. Oke. Jadi bisa dibilang pisau ini cukup oke. Oh, tapi bentar. Oke, ngebacok tulang pun ininya masih tajam, nggak terpengaruh kayak begini, nggak terpengaruh, dia masih tetap mulus, berarti cukup kuat dia untuk. Oke guys, kayak begini review gua untuk Paudin clever knife atau Chinese knife, chef knife kayak gitu. Ini barang oke. Ya untuk rentan di ratusan ribu ini masih oke. Jadi gua bukan promo, tapi gua nge-share ini barang yang gue beli untuk kalian referensi. Jadi kalau ada komen atau apa, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng biar nanti begitu ada share baru dari Benteng Daging kalian bisa ternotifikasi ya guys. Oke, thank you atas waktunya. Oke, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you guys.